Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Ika Maratilah. Di video kali ini aku akan berbagi resep ke teman-teman semua, yaitu nasi kuning rice cooker komplit beserta teman-temannya. Nah, di sini aku ada nasi kuning, aku bikinnya pakai rice cooker, tapi hasilnya mantul dan tetap bagus seperti ini ya teman-teman. Kuningnya bagus, enak banget, wangi. Kemudian untuk pelengkap lainnya ada kering tempe sederhana, kering tempe kacang, enak banget. Lalu ada mie goreng. Kemudian ada sambal, ini sambalnya nampol banget. Lalu untuk lauknya ada telur dadar yang aku iris dan mentimun. Simpel banget kan? Buat teman-teman yang penasaran gimana aku bikinnya, ikutin terus video sampai akhir dan jangan lupa subscribe ya. Oke, bahan-bahan yang aku butuhkan di sini, aku udah siapin 500 gram beras. Ini beras biasa aja ya teman-teman. Kemudian aku juga ada setengah butir kelapa parut. Kalau teman-teman dirasa cukup repot menggunakan kelapa parut, boleh diganti dengan santan instan ya teman-teman. Kemudian ada 5 siung bawang putih. Buat yang salfok sama tangan aku, mohon maaf ya, tadi aku habis ngupas kunyit jadi sedikit ada kuning gitu. Lalu ini ada 50 gram kunyit yang sudah aku kupas. Kalau misal dirasa repot juga, teman-teman bisa ganti pakai kunyit bubuk. Lalu seperti biasa, aku setiap bikin nasi kuning selalu pakai beras ketan. Di sini aku pakai 25 gram aja. Tapi kalau misal teman-teman nggak mau pakai juga nggak masalah, boleh di skip. Lalu ada kayu manis sekitar 6 cm-an aja. Ini karena terpotong-potong ya teman-teman, jadi kelihatan banyak. Kemudian ada daun jeruk sekitar 5 lembar. Ada 2 batang serai. Lalu di sini aku ada 1,5 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian di sini aku ada 700 ml air. Nah, pertama-tama aku akan parut dulu kunyitnya. Jadi aku campur ya kunyit, kelapa, dan bawang putih, nanti kita peras seperti resep nasi kuning aku sebelumnya. Kalau teman-teman dirasa cara ini sedikit merepotkan, teman-teman bisa langsung blender aja kunyit dan bawang putihnya. Kemudian teman-teman bisa langsung gabung dengan santan instan atau santan kara itu ya teman-teman. Tapi karena aku pakai yang alami seperti ini, jadi aku harus diparut ya, karena menurut aku rasa nggak bisa dibohongi ya, lebih enak yang seperti ini. Nah, kemudian bawang putihnya juga aku parut ya teman-teman. Nah, ini udah selesai ya marutnya. Aku langsung campur dengan 700 ml air tadi yang sudah aku siapkan. Kalau teman-teman pakai santan instan, boleh pakai yang kecil itu 2 bungkus, terus tambahin pakai air 600 ml ya teman-teman. Kemudian tambahkan blenderan kunyit dan bawang putih, misal teman-teman pakai santan instan. Nah, di sini aku campur dengan 700 ml air tadi, kemudian aku peras-peras seperti ini. Lalu aku akan saring ya teman-teman santannya. Pokoknya ini resepnya nggak beda jauh sama resep nasi kuning yang pertama aku share. Ini resep turun-temurun, beda banget sama yang lain ya. Nah, kita peras dan ambil santannya. Jadi menyatu ya antara kunyit, bawang putih, dan santan. Nah, kemudian setelah santannya sudah selesai diperas, aku akan didihkan. Dan kita langsung masukin aja perasan santan tadi ke dalam panci. Kemudian aku akan masukin kayu manisnya. Lalu masukin juga daun jeruk. Jangan lupa untuk daun jeruknya kita robek-robek dulu biar aromanya lebih keluar. Masukkan juga serainya.
Dan tambahkan garam juga kaldu bubuk tadi yang sudah kita siapkan. Lalu kita aduk-aduk terus ya, ini santannya agar tidak pecah, dan kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini tadi santannya udah mendidih. Pastikan diaduk ya agar santannya itu tidak pecah, kita bisa matikan. Dan kemudian langsung aja kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan siapkan teflon magicomnya dan masukkan beras tadi yang sudah kita bersihkan dan dicuci. Nah, kemudian aku masukin beras ketan tadi yang sudah direndam. Boleh juga nggak pakai ya, kalau untuk beras ketannya opsional aja. Lalu kita aduk rata dan kemudian baru nanti kita akan siram dengan santan tadi yang sudah kita didihkan. Nah, ini tadi udah aku masukin, tapi mohon maaf ya teman-teman, gak kerekam karena aku lupa. Pokoknya santan tadi yang sudah kita didihkan langsung aja masukin ke dalam magicom seperti ini. Nanti kita akan masak di rice cookernya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih rempah-rempahnya juga masuk. Nanti bakalan enak sendiri dan matang sendiri, sangat praktis. Kita masukkan ke dalam rice cooker dan langsung kita tekan tombol cook ya teman-teman. Nah, kita tekan tombol cook. Maaf ya, rice cooker aku jadul, jadi udah pada baret-baret. Nah, sembari menunggu nasi, kita akan bikin kering tempe kacangnya. Di sini aku udah siapin bahan-bahannya, ada 2 papan tempe. Nah, seperti ini. Kemudian aku juga ada kacang goreng. Karena aku bikinnya sedikit, cuma setengah kilo, jadi tempe keringnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Lalu ada kecap manis, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Lalu ada cabai merah yang udah aku iris-iris seperti ini menyerong. Dan ada 2 buah cabai merah juga, nanti kita blender bareng bawang putih dan bawang merahnya. Lalu ada sekitar 2 sendok makan gula jawa. Ada gula pasir, garam, dan penyedap. Lalu ada air asam jawa. Dan terakhir ada bawang goreng. Ini resepnya juga udah pernah aku share ya. Untuk resep lebih detail nanti aku akan taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Jadi jangan lupa dicek. Nah, pertama-tama kita iris-iris ya tempenya, memanjang. Kita lakukan sampai selesai, baru nanti kita goreng. Haluskan juga bawang merah, bawang putih, dan cabai merahnya. Kemudian kita tumis aja ya bumbu tadi yang sudah kita haluskan sampai wangi. Ini aku cepetin aja biar nggak terlalu lama videonya, karena resepnya juga pernah aku share. Masukin juga cabai merah. Kemudian setelah matang masukin gula jawa, air asam. Kita koreksi rasa, tambahkan garam, gula penyedap. Koreksi sampai rasanya pas, baru kemudian kita bisa masukkan tempe tadi yang sudah kita goreng kering. Kemudian kita aduk rata, ini posisi apinya sudah mati ya teman-teman. Kemudian tambahkan kecap manis. Dan terakhir aku akan taburi pakai bawang goreng. Nah, ini kering tempe udah matang. Kita lanjut aja ya ke langkah berikutnya. Nah, ini kebetulan nasinya juga udah matang. Yuk coba kita cek aja. Nah, ini hasilnya nasi kuning buatan aku. Kalau kita pakai rice cooker hasilnya tetap bagus ya teman-teman. Kuningnya juga cantik banget, enak, wangi. Kita ratakan dan aduk dulu ya teman-teman. Nah, ini udah mateng, udah wangi banget, gak sabar mau makan. Tapi kita tutup dulu, biarkan tanak di magicomnya. Kita lanjut bikin pelengkap nasi kuning yang lain. Selanjutnya aku bikin mie-nya. Ini aku bikin mie goreng. Bahannya ada mie telur atau mie keriting, kemudian ada sawi secukupnya. Untuk bumbunya aku cuma pakai bawang putih dan kemiri. Lalu ada kecap manis dan lada bubuk.
Kita haluskan bumbunya, baru kemudian kita nanti akan tumis ya. Dan kita masak seperti kita masak mie goreng pada umumnya. Nah, ini aku tumis bumbunya sampai wangi, masukin lada bubuk, sawi, lalu tambahkan minyak, aduk rata, kasih kecap, kasih saus raja rasa bila perlu, koreksi rasa. Nah, ini mie gorengnya udah mateng. Sekarang lanjut aja, aku mau bikin sambalnya. Bahannya masih sama ya, ini sambal andalan aku. Bahannya ada tomat, cabai rawit, cabai merah, kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan terasi. Ini semua nanti kita akan goreng dan kita ulek, kemudian kita goreng lagi. Nah, pertama-tama kita goreng dulu semua bahan untuk sambalnya. Kemudian setelah digoreng, kita ulek sampai halus, koreksi rasa, dan kita tumis lagi sampai benar-benar matang. Nah, ini sambalnya udah matang ya teman-teman. Udah selesai aku bikin. Kita lanjut ke step berikutnya. Sekarang aku mau bikin lauknya. Lauknya cuma pakai dadar telur aja. Aku pakai 3 butir telur. Terus kemudian aku akan tambahkan garam dan kita kocok. Baru kemudian kita dadar di atas teflon. Panaskan minyak. Kemudian aku akan tuang dadar telur tadi. Minyaknya dikit aja ya. Terus apinya kecil aja biar nanti hasilnya tuh bagus, gak kempis. Kemudian nanti setelah matang kita iris-iris tipis ya telur dadarnya. Nah, ini aku potong-potong telur dadarnya, aku gulung dulu, kemudian aku iris-iris seperti ini. Lalu untuk sayurannya aku iris timun ya teman-teman. Selesai, ini dia hasilnya, lauknya serta sayurannya. Nah, ini dia hasilnya, nasi kuning rice cooker komplit yang tadi sudah aku bikin. Ini rasanya beneran enak. Teman-temannya atau pendamping lauknya juga mantep banget walaupun sederhana. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cobain resep aku ini di rumah ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.